pekerjaan rumah yang sangat substansial, misalnya penyelesaian revisi Undang-Undang Migas, sampai hari ini belum selesai. Padahal itu Oke. sudah dimulai sejak tahun 2008 ya. Ya. Tapi apapun itu sebetulnya ini harus segera dimulai karena PLTN ini salah satu pembangkit listrik yang paling murah di dunia. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di podcast Bisnis Indonesia di seri Jorgi Pojok Energi. Dan di episode kali ini kita akan sedikit mengulas tentang pemerintahan Joko Widodo yang mungkin Sobat Bisnis tahu sudah akan berakhir di 2024 ini. Tentunya selama memimpin 2 periode sudah cukup banyak yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, termasuk kebijakan-kebijakan di sektor energi. Nah, pastinya di pucuk pemerintahan juga melahirkan masa transisi ya, yang mungkin bukan hal yang mudah ketika kita bicara soal transisi antar pemerintahan. Itu juga yang mungkin akan kita bahas mengenai proses transisi kepemimpinan dan apa yang menjadi PR ke depan dari presiden berikutnya jika kita bicara mengenai tentang kebijakan di sektor energi. Nah, kita akan memotret berbagai hal yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan apa saja yang menjadi PR besar bagi calon presiden berikutnya. Tentunya nggak sendiri ya Sobat Bisnis, bersama dengan Mas Komaydi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute. Halo Mas Komaydi, apa kabar Mas? Baik, Mas Anang. Alhamdulillah sehat Mas. Jika kita melihat ke belakang Mas tentang kebijakan energi yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi selama kurang lebih 2 periode ya, 10 tahun lah ya Mas ya. Dimulai dari sektor migas terlebih dahulu Mas. Sudah sejauh mana pemerintahan Jokowi ibaratnya menuntaskan permasalahan-permasalahan Mas di sektor migas? Iya. Kalau saya menyebutnya sampai 10 tahun pemerintahan beliau, Mas Anang, Pak Presiden lebih banyak waktunya di infrastruktur ya. Jadi Ya. saya kira belum sampai masuk ke sektor energi, terutama minyak dan gas. Artinya 10 tahun itu tidak tersentuh Mas. Maksudnya beberapa hal yang krusial di sektor migas terutama. Kalau yang tersentuh mungkin di aspek ujungnya ya, di hilirnya begitu. Misalnya masalah harga BBM begitu, terus kemudian bagaimana LPG diadakan, lebih ke mekanisme yang bersinggungan langsung dengan kepentingan publik. Presiden memberikan perhatian. Tetapi untuk hal-hal yang sifatnya fundamental, saya kira jalannya relatif normatif ya. Kalaupun diberikan perhatian, mungkin porsinya tidak sebesar Pak Jokowi memberikan perhatian ke sektor infrastruktur begitu ya. Jadi energinya saya kira lebih banyak terserap ke sana, sehingga untuk hal-hal yang sifatnya strategis di sektor yang lain mungkin belum sampai sampai di meja beliau begitu ya, rekapannya begitu. Jadi artinya di sektor minyak dan gas juga jalan seperti sedia kala begitu. Pekerjaan rumah yang sangat substansial, misalnya penyelesaian revisi Undang-Undang Migas, sampai hari ini belum selesai. Padahal itu sudah dimulai sejak tahun 2008 ya. Artinya memang sebelum Pak Jokowi pun sudah dimulai begitu proses revisinya. Artinya ketika itu belum selesai, biasanya Pak Jokowi ini untuk hal-hal yang sifatnya substansial dan sampai ke meja beliau itu diselesaikan ya biasanya. Untuk hal-hal misalnya divestasi Freeport, terus untuk hal yang sifatnya besar itu selesai Mas. Tapi Undang-Undang Migas ini yang penting begitu ya mestinya, mungkin belum sampai ke meja beliau sehingga belum terselesaikan. Apa yang mungkin, kalau tadi Mas bilang mungkin belum sampai ke meja beliau, berarti kan ada hal-hal yang menjadi alasan gitu ya Mas. Apa sih yang kemungkinan besar kenapa bisa hal tersebut nggak sampai ke meja beliau? Karena kan itu bisa dibilang cukup krusial juga Mas. Iya. Tadi skala prioritas ya Mas. Setiap pemimpin kan punya skala prioritas. Mungkin di dalam pandangan beliau ketika infrastruktur menjadi prioritas, energinya sebagian besar memang mengarah ke arah sana. Termasuk ketika menyentuh di sektor migas pun adalah hal-hal yang sifatnya padat infrastruktur ya. Misalnya kilang gitu. Itu kan jelas begitu ya. Jadi di zaman beliau kemudian ada RDNP, ada GRR, meskipun sekarang juga masih dalam tahap proses ya. RDNP Balikpapan kan juga di era Pak Jokowi saya kira. Salah satu yang cukup
krusial ya di 2023-2024. Mungkin masa kepemimpinan periode keduanya adalah tentang transisi energi. Bagaimana Yes. pemerintahan Jokowi ini selama 2 periode ini merespons proses transisi energi ini, Mas melihatnya seperti apa, dan apakah sudah ibaratnya sudah memenuhi ekspektasi publik untuk transisi energi di era kepemimpinan Presiden Jokowi, Mas? Iya, Pak Presiden dalam konteks transisi energi saya kira cukup logis sebetulnya ya. Antara apa yang beredar di publik begitu, yang kemudian menjadi nuansa kebatinan bagi masyarakat Indonesia dan dunia secara keseluruhan, kan mengharapkan ada move dari energi yang berbasis fosil ke energi yang berbasis lebih rendah emisi begitu ya. Artinya sebetulnya nuansa itu sudah ada ke kita semua sebetulnya. Nah, Presiden mengakomodasi itu di dalam beberapa event internasional, termasuk kita juga menjadi presidensi G20, juga tema utamanya adalah itu, Mas Danang. Tetapi yang cukup menarik yang disampaikan oleh Presiden adalah Presiden ada satu pertanyaan kepada global, kalau kita moving ke transisi, nanti kelebihannya kira-kira siapa atau kemahalannya kira-kira siapa yang akan membayar. Itu yang disampaikan begitu. Nah, sampai sejauh ini kemudian saya melihatnya Pak Presiden relatif berada di dalam posisi yang middle ya Mas, di tengah-tengah. Artinya berat ke transisi juga tidak, berat ke fosil juga tidak. Artinya berjalan secara paralel saya melihatnya, Mas. Oke, artinya belum ada gebrakan yang cukup signifikan ya Mas ya, untuk membawa Indonesia langsung menuju ke transisi, merespons transisi energi dari, karena kan melihat transisi energi ini salah satu isu yang cukup signifikan ya di dunia ya, terutama di negara-negara lain yang sudah menggunakan yang sudah meninggalkan fosil gitu ya Mas ya. Iya, Presiden mungkin lebih mempertimbangkan daya beli ya Mas di aspek ekonominya. Karena kan seperti kemarin ada satu pertanyaan ketika di debat Cawapres mengenai green inflation begitu ya. Itu kan juga pertimbangan dari Presiden saya kira Mas. Salah satunya kenapa kok kita belum secara signifikan masuk ke arah sana. Karena memang kondisinya hari ini neraca kita sebagian besar ada di fosil. Untuk di migasnya juga sebagian besar kita pakai jenis fosil kan. Kemudian untuk di listriknya kita sebagian besar juga batu bara. Batu bara itu porsinya untuk produksi listrik Indonesia mungkin sekitaran 70% hari ini. Kalau kemudian 35.000 megawatt itu 100% COD begitu, itu porsinya akan nambah Mas Danang. Nah, artinya ketika itu akan diganti, kan pertanyaannya ada dua nih. Kapasitas menggantinya siap atau tidak begitu. Yang kedua, kalaupun siap, harganya sampai berapa persen ini naiknya. Nah, ketika harga naik tentu kan harus ada persiapan dari semua lini nih, bisnisnya seperti apa, daya beli masyarakat seperti apa, sampai ke makroekonomik secara in total kira-kira impactnya seperti apa. Saya kira ini yang karakternya Presiden kan hati-hati ya di dalam konteks itu gitu. Lalu kalau kita bicara soal transisi energi Mas, karena kan ini kita melihatnya bukan waktu yang singkat ya untuk Indonesia, terutama untuk melakukan transisi energi ini sendiri. Apakah yang menjadi PR untuk Presiden selanjutnya Mas? Kalau kita bicara soal transisi energi, apakah 5 tahun mendatang sudah bisa melakukan hal-hal yang berarti dan hal-hal yang signifikan untuk, kalau kita konteksnya soal transisi energi ini Mas? Iya, ada dua hal yang mendasar saya kira Mas. Yang pertama adalah infrastruktur teknis dan bisnisnya itu sendiri. Itu yang paling penting begitu. Yang kedua adalah mindset dari publik ya. Apakah masyarakat ini siap diajak ke sana atau tidak? Ini yang penting begitu. Jadi kalau infrastrukturnya siap, baik teknis maupun bisnis, tapi kalau konsumennya nggak siap, kita juga akan susah berjalan ke arah sana. Sebagai contoh nih, misalnya untuk mobil listrik begitu ya, EV begitu. Yang menjadi isu pertama kan sekarang ini adalah infrastruktur. Misalnya stasiun pengisiannya atau chargingnya ada di mana nih? Misalnya kan kayak saya nih kan orang Jawa Timur nih Mas, aslinya Surabaya. Nah, kalau saya diminta mudik pakai mobil listrik nih dari BSD begitu ke Surabaya, saya harus tahu nih saya kapasitasnya berapa, atau saya harus berhenti berapa kali, setiap ngisi butuh waktu berapa jam. Nah, ini hal-hal semacam ini saya kira yang kemudian juga akan menjadi penentu transisi ini jalannya sejauh apa, secepat apa begitu Mas Enang. Salah satu juga yang disinggung soal kemarin, kalau kita bicara soal di debat Cawapres kemarin ya Mas, soal hilirisasi juga masih menggaung kuat gitu Mas. Mas melihatnya di sektor energi ini seperti apa Mas hilirisasinya? Apakah di era Presiden Jokowi juga
memang kan gaungnya cukup kuat ya di era Jokowi. Betul. Kemudian apakah keberlanjutan ini akan menjadi PR berat juga untuk presiden berikutnya, Mas? Mungkin sebelum ke sana saya mengkritik mengenai transisi dan hilirisasi itu, Mas. Nah, seolah-olah di dalam pembahasan mengenai transisi ini dipersempit nih menjadi parsial bahwa transisi is equal dengan EV. Oke. Transisi adalah baterai begitu ya. Padahal transisi tidak sesempit itu, Mas. Tidak serta-merta soal baterai doang. Betul, kita ada hidrogen, ada energi surya, ada yang lain-lain, sehingga seolah-olah di pembicaraan ketika kita menyimak beberapa kali debat begitu ya. Ini seolah-olah transisi itu sama dengan proses hilirisasi. Transisi itu sama dengan nikel begitu ya. Transisi itu sama dengan smelter begitu. Nah, ini saya kira perlu diluruskan begitu ya. Tapi di dalam konteks hilirisasi sendiri, Mas, catatan kami dari Reforminer saya kira ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Paling tidak adalah bagaimana menghilirisasi ini dalam konteks untuk mensinergikan antara sektor nikel atau mineral yang diproduksikan dengan industri-industri penyerapnya, Mas. Nah, sekarang ini belum. Artinya ketika ada pengolahan dari smelter itu sebetulnya dijual lagi, diekspor begitu, keluar. Yang diharapkan kan mindset awalnya kan yang diharapkan adalah yang dulunya kita jualan gabah begitu. Kemudian kita tidak hanya sekedar jualan beras nih, tapi kemudian ada makanan olahan, mungkin ada nasi padang, ada kue basah, ada lemper dan yang lain-lain. Harapannya itu, dan semua sektor ekonomi di domestik bergerak begitu. Tapi sekarang yang terjadi adalah kalau dulu jualan gabah, sekarang jualan beras, tapi sama-sama diekspor nih, Mas. Hanya diolah di smelter atau kalau di beras mungkin slab ya. Hanya di slab kemudian diekspor lagi. Jadi yang menikmati lebih banyak bukan kita, tetapi negara yang menjadi tujuan ekspor kita. Nah, ini saya kira yang harus diubah, apalagi kalau kita lihat paket-paket investasi dari smelter policy ini. Seringkali mereka menawarkan investasinya paket nih, Mas. Tenaga kerjanya juga bawa dari mereka begitu. Nah, kemudian nih apa yang bisa kita nikmati kalau kemudian mereka menawarkan paketnya gitu sih, Mas Dana. Artinya harus ada perbaikan-perbaikan di sektor hilirisasi yang sudah berjalan. Betul. Dan juga apalagi kalau kita bicara soal paket-paket industrinya ya, Mas ya. Betul. Belajar dari yang sudah harus ada gebrakan baru minimal ya. Betul. Kalau dulu misalkan kita punya biji plastik diolah, diekspor ke Jepang, terus kemudian kita impor motornya begitu ya. Kita impor mobilnya. Yang kita harapkan kan sebetulnya motor dan mobilnya kendaraan dibuat sudah, di kita gitu. Ya. Oke. Lalu bicara soal baterai kendaraan listrik juga, Mas. Kita kembali lagi ke baterai kendaraan listrik yang kemarin sempat ramai dibicarakan ya, Mas. Sejauh mana sih, Mas, kalau kita bicara soal peluang bisnisnya nih, Mas? Kemarin kan di era Presiden Jokowi sangat masif ya, sangat kuat digencarkan kendaraan listrik baik motor maupun mobil gitu. Seberapa besar peluangnya untuk Indonesia bisa mendapatkan dan meraih industrinya itu, Mas? Karena kan optimisme ada, cuman begitu kita melihat kembali lagi dengan realita di lapangan ternyata kok masih ada yang nggak sesuai gitu dengan realisasinya. Dan juga kita bicara soal penjualan mobil listrik di tahun 2023 pun masih jauh dari target ya. Sangat jauh dari target mobil dan motornya gitu, Mas. Betul. Mas melihatnya seperti apa nih, Mas? Iya, awalnya kan kita punya ekspektasi yang luar biasa nih, Mas, dengan baterai mobil maupun motor listrik yang berbasis nikel ya. Tetapi kemarin ketika debat salah satu paslon kan menyinggung bahwa ada jenis baterai yang baru lithium kan begitu. Nah, lithium itu masih menggunakan nikel tapi sebagai salah satu komponen, Mas. Artinya kemudian kalau itu ditemukan teknologi yang lebih baru lagi dan itu lebih murah konon begitu. Hanya satu problem sekarang yang dihadapi bahwa penampungan dayanya tidak sebesar yang berbasis nikel. Kalau kemudian bisa ditemukan agak menghilangkan euforia kita sih kemudian. Artinya nikel nggak terlalu menjadi penting dong begitu. Kalau nggak menjadi penting kemudian kita nggak akan menjadi pemain utama lagi dong. Itu satu itu. Tapi kalau kita lihat historisnya juga kita kan sempat dikasih harapan besar nih. Kata anak-anak sekarang mungkin di PHP begitu sama Tesla begitu ya. Jadi Pak LBP sudah ke sana. Kemudian mereka juga CEO-nya sudah ke sini, tetapi kan kemudian ternyata yang dipilih kan bukan kita ya, Mas. Apapun pertimbangannya, apakah itu masalah fiskal dengan Kementerian Keuangan yang belum ketemu formulasinya maupun infrastruktur penunjang yang lainnya, tetapi kesimpulan akhirnya kan kemudian memilih investasinya tidak di Indonesia. Meskipun untuk nikel Indonesia memiliki 40-45% cadangan nikel di dunia begitu. Fakta itu ada begitu. Tapi kalau kemudian fakta yang pertama kemudian mereka investnya tidak ke kita,
Yang kedua juga ditemukan teknologi yang baru lagi. Betul. Nah, kita perlu hati-hati nih, jangan over pede juga di dalam menyikapi itu, saya kira Mas Yana. Artinya kedepannya apa nih Mas yang jadi PR pemerintah kita untuk menyikapi hal tersebut, jangan terlalu over pede dengan walaupun kita punya nikel banyak, terus Betul. apa yang kemudian jadi langkah-langkah strategis pemerintah berikutnya menanggapi, merespon kendaraan listrik ini, Mas? Iya, kalau di dalam bahasa ekonomi, segala sesuatu yang bisa merusak tatanan ekonomi adalah satu di antaranya teknologi, Mas. Oke. Nah, pemerintah yang baru harus aware dengan perkembangan teknologi yang cukup luar biasa cepat ya. Artinya mungkin di bulan kemarin seolah-olah nikel yang paling penting, tetapi di dalam perkembangannya ternyata lithium bisa menggantikan begitu. Ternyata komponen-komponen yang lain bisa menggantikan. Nah, di dalam konteks itu saya kira apakah ini peluangnya nikel tertutup? Tidak begitu. Tentu ada hal-hal lain yang bisa digunakan untuk kita bisa mengoptimalkan atau menghasilkan devisa maupun dari economic growth-nya dari nikel itu masih bisa dari peluang-peluang yang lain. Nah, yang paling utama adalah visi sebetulnya, Mas. Visi kita mau ngapain sih dengan yang kita punya begitu. Kemudian kalau itu sudah ditetapkan, kemudian next-nya kita mau ngerjain apa begitu. Kalau sudah ditetapkan, kemudian kan kita bisa memilih misalnya kalau kita harus kolaborasi dengan pihak yang lain, apa-apa yang harus kita kerjakan dan apa-apa yang menjadi bagian mereka ini harus diformulasikan. Seringkali kan kita ini latah ya, kagetan begitu. Seolah-olah kita ini yang terbesar, kita ini yang dahulu, kita yang pertama. Kita tidak akan menjadi bangsa besar dengan yang hanya mengeklaim kita yang terbesar, yang dahulu. Yang paling penting adalah bagaimana kita punya potensi itu bisa diwujudkan, direalisasikan. Nah, itu adalah harus didasari dari gagasan dan visi dulu, Mas. Betul. Kalau nggak ada gagasan dan visi, sebanyak apapun yang kita punya, kita nggak akan jadi apa-apa begitu. Malah orang lain yang menikmati. Dan hari ini begitu, faktanya kemudian orang lain juga yang memanen dari apa yang kita punya gitu, Mas. Dan mudah-mudahan itu bisa lambat laun kita membalikkan keadaan, saya kira 100% nggak bisa. Tetapi bahwa kesadaran kita harus berubah itu yang harus masuk di dalam pemerintahan yang baru. Jangan sampai terjebak hanya karena kita punya banyak cadangan Betul. nikel, terus Betul. juga kita merasa bangga gitu ya, maksudnya Betul. terjebak di situ-situ aja gitu. Betul, ya, Mas. Ibaratnya kalau kita punya warisan yang luar biasa dari orang tua kita, tapi kita tidak bisa mengalokasikan, lama-kelamaan akan habis itu, Mas. Betul. Dia ambil aja untuk dimakan tiap hari begitu, lama-lama kan habis begitu ya. Karena kita nggak tahu ini harus diapakan begitu. Nah, cara mengapakan itu harus punya visi dulu. Saya kira di masing-masing paslon ini kan orang-orang hebat semua sebetulnya, timnya orang hebat, tetapi jauh lebih penting daripada yang hebat-hebat tadi adalah visi kenegarawanannya. Kita mau ngapain 10, 15, 30, 50 tahun ke depan bangsa ini mau jadi bangsa yang seperti apa? Yang di mindset mereka. Ini kemudian baru diturunkan di tahapan kebijakan. Kalau itu nggak ada, ya kemudian hanya akan mengulang-ulang yang sudah ada saja, Mas. APBN-nya copy paste dari APBN sebelum-sebelumnya begitu. Oke, tadi sempat disinggung juga sama Mas Komedi mengenai para pasangan calon, 3 pasangan calon yang akan bertanding di 2024 ini. Mas melihatnya bagaimana nih Mas? Setelah kemarin melihat debat, ada capresnya, ada cawapresnya gitu kan. Pendapat saya pribadi juga dan pendapat teman-teman dari media mungkin melihatnya minim ya, untuk apalagi dari sektor ekonomi ya. Minim pembahasan soal ekonomi, minim pembahasan soal sektor energi gitu ya. Malah hal-hal yang kurang substantif yang terkadang sering jadi perdebatan dan jadi pembahasan gitu, Mas. Mas melihatnya seperti apa, Mas, dari 3 calon yang ada, dan bagaimana dengan fokus mereka masing-masing ke depannya gitu, Mas, apabila terpilih gitu menjadi pasangan presiden dan wakil presiden? Baik, Mas Anang. Sebetulnya teman saya itu banyak tersebar semua, di 1 ada, di 2 ada, di 3 ada begitu. Dan saya tahu persis bahwa sebetulnya konsep dan lain sebagainya di masing-masing sudah ada begitu. Mungkin dengan debat yang waktunya terbatas, isunya yang bukan hanya tunggal begitu. Kemudian mereka melihat skala prioritasnya. Dan lagi-lagi di dalam konteks debat ini kan goal utamanya sebetulnya kan kalau harapan masyarakat sebetulnya gagasan. Tapi kalau bagi yang debat, yang melaksanakan debat, goal utamanya adalah meraih suara, Mas. Iya, betul. Kemudian menjadi sangat relevan nih yang Mas Danang tanyakan, kok kemudian yang nggak substansial yang diperdebatkan begitu ya. Justru yang tidak substansial itu kadang-kadang yang justru menarik suara begitu, Mas. Yang seru malah ditontonnya. Gimmick itu yang kadang-kadang menimbulkan banyak orang tertarik untuk melihat itu begitu. Sementara untuk hal-hal yang sifatnya gagasan tidak ada. Yang sebetulnya kita sayangkan gagasan itu tidak muncul secara detail di situ. Hampir semua tema sebetulnya tidak cukup kuat. Tapi ya itu tadi, kadang-kadang mereka dengan waktu yang terbatas, mereka punya pilihan-pilihan. Kalau pilihannya kemudian mereka akan mengoptimalkan
ada beberapa swing voters nih analisisnya Ya. yang belum menentukan. Mungkin juga ada analisa bahwa mereka cukup tertarik dengan yang gimmick-gimmick gitu. Apalagi di zaman era medsos yang seperti sekarang ini Mas, kadang-kadang substansi itu nomor kesekian begitu ya. Betul. Konten yang paling duluan gitu. Itu Mas. Tapi kalau Mas melihatnya dari pandangan di sektor energi dan kebijakan yang akan mereka lakukan untuk sektor energi terutama Mas melihatnya seperti apa sih Mas dari masing-masing nih Mas, dari masing ketiga pasangan ini? Kalau dari yang tertuang di dalam visi misi sebetulnya beda-beda tipis sih Mas. Artinya juga tidak ada sesuatu yang sangat berbeda begitu ya. Jadi kalau bisa bicara transisi energi, divisi nomor 1, nomor 2, nomor 3 juga ada begitu. Hanya bedanya nanti di teknisnya ya. Misalnya kayak pasangan nomor 3 mungkin ekonomi biru, ekonomi hijau begitu ya. Nomor 2 juga demikian, basisnya juga akan melaksanakan transisi energi, termasuk mungkin instrumen utamanya adalah hilirisasi. Kemudian mungkin beratnya akan lebih banyak di mobil listrik atau di aspek-aspek kelistrikan. Tapi kalau yang nomor 1 saya kira juga hampir sama juga, tetapi dengan instrumen yang berbeda. Jadi tujuannya kalau bisa disampaikan begitu ya, tujuannya sama-sama pingin ke Tanah Abang nih misalnya. Tapi pilihan jalannya saja yang berbeda. Betul. Lalu juga belum lama ini nih Mas, Pak Luhut dipercaya sebagai tim percepatan PLT nuklir. Nah, kalau kita bicara soal nuklir nih di Indonesia, seberapa mungkin Indonesia punya PLTN Mas? Kalau ditanya ini sebetulnya datanya Mas, kita punya yang namanya Batan, ahli-ahli di bidang itu sejak zamannya Pak Karno. Betul. Jadi di era Orde Lama begitu. Jadi kita punya ahli-ahli yang kita kirim ke Rusia untuk belajar itu. Dan itu sudah sangat ahli begitu. Tapi sampai dengan hari ini saya kira isu besarnya ada dua hal. Yang pertama di dalam konteks geopolitik global maupun geoekonomi, ada negara-negara yang memiliki veto untuk negara mana yang boleh untuk nuklir dan tidak begitu. Termasuk ada alasan-alasan atau ketakutan-ketakutan di frame ke publik. Kadang-kadang ini nanti untuk senjata begitu ya. Misalnya dulu perang Irak Amerika kan salah satu framing utamanya adalah mereka punya senjata pemusnah massal misalnya, juga diidentifikasi atau disampaikan bahwa itu bagian dari nuklir. Sekarang yang sedang di framing seperti itu adalah Iran salah satunya Mas. Nah, Indonesia juga ada kekhawatiran itu. Terus satu lagi Mas, masalah tempat. Nah, tempat ini kadang-kadang kalau saya orang misalnya Tangerang Selatan begitu ya, mau ditaruh di sana, jangan dong taruh Jakarta Timur aja gitu ya. Orang Jakarta Timur pusat aja begitu ya. Sampai hari ini nggak selesai. Oke. Jadi mungkin ibaratnya kalau misalkan masalah tempat sebenarnya ada hal yang bisa disosialisasikan gitu Mas, kalau dari pemerintah sendiri. Kalau untuk kemungkinannya, maksudnya kan tadi Mas bilang dari Batan itu sudah sangat ahli gitu Mas, sangat siap untuk kita adanya PLTN. Tapi ganjalan-ganjalan selain tempat dan itu tadi apa Mas? Maksudnya apakah kemudian Indonesia masih harus memikirkan untuk bagaimana nih untuk misalkan operasionalnya kah, atau untuk maintenance-nya kah, kayak gitu Mas? Iya. Kalau itu kan sebetulnya di Asia pun sudah ada ya. Jepang kan sudah leading di aspek itu sebetulnya Mas. Meskipun mereka juga ada beberapa kali kecelakaan misalnya karena gempa begitu ya. Kemudian sudah harus ditutup untuk sementara dan lain-lain, dan mencemari lingkungan begitu. Saya kira kemudian kita punya ketakutan di aspek itu juga Mas, karena kita karakteristiknya kan mirip dengan Jepang nih, dilewati juga gunung api begitu. Tapi kan ada wilayah-wilayah yang sebetulnya cukup bebas aman. Misalnya di wilayah pulau-pulau tertentu begitu ya, Kalimantan lah kita salah satunya kenapa IKN ada di sana begitu ya. Itu kan salah satu pertimbangannya itu. Tapi kemudian ini kan ujungnya nanti jadi listrik nih Mas. Kalau tempatnya jauh juga nanti distribusinya costly juga begitu kan. Kita harus bangun jaringan transmisi dan distribusi ditarik sampai ke PLTN itu tadi begitu Mas. Tapi apapun itu sebetulnya ini harus segera dimulai, karena PLTN ini salah satu pembangkit listrik yang paling murah di dunia. Nah, kalau untuk kelistrikan sebetulnya ini bisa berpotensi untuk mendorong economic growth yang lebih besar lagi Mas. Tetapi kemudian juga nanti ada resiko-resiko bisnis di tempat lain yang akan menjadi korban secara relatif begitu ya. Kalau PLTN-nya tumbuh pesat, bagaimana nih industri batubara begitu? Bagaimana industri gas yang selama ini masuk ke pembangkit listrik begitu? Karena ini lebih murah. Saya juga tadi mau menanyakan soal ini Mas, urgensinya tentang PLTN. Udah sedikit terjawab, tapi kalau jika dibandingkan dengan pembangkit listrik ramah lingkungan lain kayak PLTA atau uap atau angin dan lain sebagainya, PLTN itu masih seberapa ini Mas, seberapa
Murah. Jauh lebih murah Mas ininya. Oh, jauh lebih murah. Iya, cuman sekarang ini masih ada perdebatan di penggiat lingkungan. PLTN ini dikelompokkan bukan sebagai energi baru terbarukan. Betul. Kelompoknya masih dia fosil juga tidak begitu, EBT juga tidak. Jadi ada di tengah-tengah nih Mas ini. Oke, karena mungkin dampak pencemaran lingkungannya itu tadi. Ya, potensinya masih ada. Kalau dampaknya. Misalnya kena gempa dan lain sebagainya, Mas. Oke. Lalu energi primer yang menjadi primadona sejauh ini adalah batu bara Mas ya. Di Indonesia terutama. Sementara minyak makin menipis dan gas belum dieksploitasi sepenuhnya. Nah, bagaimana proyeksi kebijakan pemerintah ke depannya nih Mas untuk menyeimbangkan atau mungkin Mas melihatnya ketika masih batu bara masif, bagaimana dengan sektor lainnya gitu Mas? Saya kira masih akan paralel sih Mas Danang. Artinya kan pemerintah juga menyadari bahwa kita 87% masih ke fosil begitu ya. Artinya akan diseimbangkan dulu kemampuan fiskal dan daya beli masyarakatnya kira-kira seperti apa. Saya kira masih akan dilihat begitu. Oke, mungkin melanjutkan yang tadi Mas ya. Kalau kita bicara soal batu bara kan masih jadi ibaratnya primadonanya Indonesia lah ya Mas. Betul. Apakah kemudian ada kebijakan-kebijakan yang bisa dibilang strategis yang akan dilakukan pemerintah untuk minyak terutama Mas, karena kita lihat cadangan minyak kita juga semakin ya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain cukup jauh ya Mas ya. Terus juga harga minyak dunia juga karena ada kondisi global yang makin tidak tahu sampai kapan ini juga harga minyak dunia semakin berfluktuasi. Apakah kebijakan minyak dirasa cukup strategis untuk pemerintahan tahun berikutnya Mas? Iya. Kalau kita lihat neraca minyak gitu atau neraca konsumsi kita maupun di aspek fiskalnya, sebetulnya tidak ada alasan untuk meninggalkan minyak, Mas. Oke. Hari ini konsumsi minyak kita BBM itu sudah 1,6 juta barel per hari. Produksi kita cuma 600.000. Artinya ada 1 juta barel per day ya yang harus kita impor begitu. Dan itu pula Mas Danang yang menyebabkan sebetulnya stabilitas nilai tukar rupiah kita terganggu dari waktu ke waktu. Dan semakin kesini tekanannya semakin berat. Karena ditambah lagi selain BBM, kita LPG ini juga impor. 75-80% impor. Dan konsumsi LPG kita Mas di tahun 2023 ini sudah di kisaran hampir 9 juta metric ton per year. Nah artinya kalau produksi kita itu cuma 2 juta. Jadi ada 7 juta yang kita impor per tahunnya begitu. Dan ini yang menyebabkan kebutuhan devisinya lumayan besar untuk mengadakan impor minyak dan gas. Spesialnya adalah di LPG. Nah, kalau Mas Danang lihat di APBN kita dari tahun ke tahun itu komponen subsidi energi yang terbesar saat ini itu adalah di LPG. Okay. Kalau kompensasi itu masuk ke subsidi, sebetulnya BBM juga besar. Hanya sekarang ini seolah-olah tertutupi dengan penyebutan nama saja. Yang subsidinya cuma solar sama minyak tanah. Padahal kompensasi itu secara prinsip juga keuangan negara yang hanya saja mekanismenya tidak melalui mekanisme APBN di tiap tahun anggaran, bisa di carry over aja begitu sih Mas. Oke, artinya kan kebijakan untuk bahan bakar minyak yang disubsidi dan juga LPG yang disubsidi harus lebih kuat lagi Mas. Melihat pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun terakhir seperti apa Mas? Karena dirasa untuk LPG yang untuk masyarakat miskin kebobolan, terus juga minyak untuk yang disubsidi juga diubah namanya sedemikian rupa sampai akhirnya orang tidak secara gamblang menyebutnya bahan bakar minyak itu disubsidi oleh pemerintah. Mas melihatnya seperti apa Mas? Iya, disebut sebagai bahan bakar penugasan. Bahan bakar penugasan. Padahal secara prinsip keuangan negara tetap disubsidi. Nah, ini ada filosofi yang kebalik sih Mas. Kalau kita bicara subsidi BBM terutama subsidi energi ini ada filosofi yang terbalik begitu. Kalau di dalam konsep keuangan negara, konsep ekonomi yang namanya subsidi, kalau kita belajar mikro dan makroekonomi, subsidi itu adalah bantuan untuk memberikan supaya yang tidak mampu itu bisa lebih berdaya beli, terangkat begitu Mas. Tapi kalau BBM ini kebalik, yang kaya mendapatkan banyak, yang miskin malah bisa nggak dapat sama sekali. Misalkan di dalam konteks subsidi BBM, saudara-saudara kita yang punya mobil katakanlah yang SUV begitu ya, yang kapasitas tangkinya katakanlah 70 liter begitu, mereka bisa menikmati lebih banyak. Yang punya motor cuma 7 liter nih maksimal. Tapi yang jalan kaki naik sepeda mereka nggak dapat begitu. Artinya yang kaya kita kasih subsidi, yang miskin nggak
kita kasih subsidi. Karena itu ini harus dirombak teknisnya. Subsidi itu jangan ke barang, subsidi itu adalah ke subjek, ke orangnya. Oke. Kalau di negara-negara yang sudah maju seperti beberapa negara di Eropa, di Amerika, mereka melalui cash transfer, Mas. Artinya tinggal dilihat saja nih data kemiskinannya aja berapa, dan mereka di dalam konteks subsidi BBM per hari atau per minggu, per bulan kira-kira ketemunya berapa, perlunya berapa, sudah di cash transfer ke sana. Nanti harga di pasar sama nih. Jadi tidak ada harga subsidi. Loh, subsidinya ke bagaimana? Kan sudah dikasih subsidi ke orang. Seperti Mas Danang kalau ke supermarket gitu ya, ke hypermart gitu misalnya, sebagai member begitu, itu kan dapat potongan. Ya mekanisme subsidi seperti itu seharusnya. Jadi kalau Langsung kita member, dipotong. betul, langsung dipotong di situ. Nah nanti kalau mereka, kalaupun tidak dipotong melalui mekanisme, uangnya kan sudah ke transfer ke mereka. Entah mereka mau belikan BBM atau belikan apa, yang jelas itu adalah kompensasi untuk BBM tadi, untuk rakyat betul. miskin begitu. Nah, kalau mau dibelikan lagi mungkin per kelompok, Mas, lebih tepatnya. Misalnya nih, ke angkutan umum begitu, ke angkutan barang. Nah, misalkan ke angkutan barang untuk truk begitu yang pakai solar tuh, yang ngangkut dari katakanlah Tanjung Priok ke Tanjung Perak begitu ya, dari Jakarta sampai ke Surabaya. Kalau itu dibebankan ke barang, nanti itu bisa bocor kemana-mana. Kenapa sih tidak di cash transfer ke asosiasi pemilik truk begitu Truk, misalnya? ya. Kan itu orangnya cuma beberapa aja sih, Mas, gini. Ditanya aja per bulan Anda truk ini konsumsinya sampai berapa ribu liter begitu. Nanti tinggal disubsidi saja, cash transfer ke kelompok mereka. Nanti mereka beli solar ke pasaran, harganya sama begitu dengan solar industri. Tapi mereka kan sudah disubsidi begitu. Jadi kadang-kadang kekhawatiran, ketakutan untuk nggak ngasih subsidi dan lain sebagainya, nanti harga naik dan sebagainya itu nggak selesai karena kemalasan kita. Kita seringkali berdebat datanya nggak lengkap, datanya nggak ada, datanya belum sesuai dan lain sebagainya. Kan kita punya banyak nih, punya Kementerian Sosial, punya TNP 2K, punya dinas sosial di masing-masing pemerintah daerah, dan itu sudah puluhan tahun, Mas. Datanya tidak sesuai, tapi dari era presiden Betul. kapan sampai kapan Betul. nggak sesuai terus. Kebetulan kan saya ini alumni Bursa Efek Jakarta nih, Mas. Saya dulu di bagian riset dan biasa berinteraksi dengan orang-orang IT yang pegang data base yang besar gitu ya. Untuk menarik data itu dengan bahasa coding yang sangat sederhana kok begitu. Di Bursa Efek itu kan dalam satu hari ribuan transaksi. Betul. Dan itu saja bisa ditata, bisa mapping begitu. Karena saya di bagian riset dulu memapping itu begitu. Dan sangat mudah begitu. Jadi kalau data-data dari Pemda, dari Dinas, dari Kementerian Sosial, dari TNP 2K itu di-join di dalam satu server yang besar, kita maunya apa itu ketemu. Selesai masalahnya. Selesai. Kalau misalkan masyarakat yang miskin kan ada kakaknya, ada datanya. Dan setiap mereka buka rekening kan ditanya KTP. Betul. Tinggal diminta tuh data rekening dari perbankan masuk ke dalam server, terus kemudian dicocokkan NIK-nya dengan yang nomor rekening tadi, akan ketemu mana yang pendapatannya layer sekian, layer di atasnya dan lain sebagainya. Nanti tinggal ditetapkan yang dapat subsidi di layer berapa nih, begitu, Mas. Artinya pemanfaatan teknologi juga penting sekali ya, Mas, ya, untuk ya jangan kalah dengan anak-anak yang ahli TikTok dong. Kita kan orang-orang yang punya kapasitas untuk melakukan itu, tapi visinya saya kira, Mas, yang perlu diubah begitu. Kalau kita mau ke arah sana itu sangat sederhana, dan kita punya ahli-ahli yang sangat luar biasa hebat, dan data-data itu saya kira di Pemda juga sudah tersedia, Mas, tinggal ditarik saja gitu. Oke, mungkin terakhir nih, Mas, apa harapan Mas untuk presiden berikutnya mengingat kebijakan soal energi, Mas, terutama kebijakan energinya, harapan Mas yang apa ya, ibaratnya yang krusial yang harus segera dilakukan untuk memperbaiki apa yang sudah terjadi di masa-masa 10 tahun pemerintahan Jokowi ini, Mas. Iya, ini mungkin diskusinya agak filosofis ya, Mas. Ketika saya diskus dengan teman-teman di Fakultas Kedokteran mengenai energi begitu ya, mereka menyampaikan gini, Mas. Manusia itu kalau hidup begitu, itu indikatornya badannya masih hangat. Nah, badannya hangat itu ternyata, Mas, itu adalah energi ada di dalamnya. Nah, artinya kalau manusia tidak mengandung energi, dia sebetulnya sudah meninggal atau jadi mayat begitu. Nah, masyarakat atau bangsa, sebuah negara kalau nggak punya energi, itu juga akan mati secara keseluruhan, baik di dalam konteks ekonomi maupun berbangsa dan bernegaranya. Contoh sederhana, kalau hari ini BBM nggak ada, Mas, kita mungkin nggak bisa ketemu di sini, nggak ada acara ini, listrik juga akan mati begitu. Kalau nggak ada sumber energi primernya. Nah, mudah-mudahan 3 paslon siapapun nanti yang jadi juga punya pemikiran yang paling mendasar itu.
Dan di dalam konteks ekonomi dan energi itu bagaikan dua mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Betul. Jadi kalau hanya ada satu sisi saja, maka nggak akan berlaku. Artinya ekonomi growth itu tanpa ada supporting energy juga nggak akan bisa. Dan aturannya di level global, setiap pertumbuhan ekonomi 1%, Mas, itu paling tidak membutuhkan support pertumbuhan energi sekitar 1,5 sampai 2%, tergantung efisiensi dari penggunaan energi di negara yang bersangkutan. Artinya itu sudah given. Jadi kalau pemerintah sudah menetapkan di pemerintahan saya akan tumbuh sekian persen, maka mereka perlu supporting pertumbuhan energi sekian persen. Itu sudah given. Dan itu jangan dilupakan. Kalau masalah menatanya seperti apa, saya kira kemudian nanti tergantung subsektor apa yang akan ditata begitu. Dan kita punya banyak. Kita dianugerahi EBT luar biasa, fosil juga luar biasa. Mudah-mudahan kita semua tidak kufur nikmat. Kita mensyukuri itu dengan menata dengan baik dan benar gitu. Saya kira itu, Mas. Betul. Terima kasih banyak Mas Sama-sama. Komaydi untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga untuk sobat bisnis yang sudah menyaksikan, dan itu tadi sedikit ulasan di bidang energi, di sektor energi, apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi 10 tahun terakhir dan apa yang menjadi PR-PR besar nih untuk para pemimpin bangsa ini berikutnya. Dan semoga apa yang disampaikan Mas Komaydi tadi menjadi menjadi alarm dan perhatian khusus untuk para capres yang akan bertanding nanti. Dan jika sudah terpilih nanti, jangan lupa juga untuk memperhatikan sektor energi Indonesia. Kayak tadi Mas Komaydi bilang, kalau manusia badannya hangat itu tanda kehidupan. Ya, itu adalah salah satu simbol kalau energi juga bagian dari kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi untuk sobat bisnis yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya.